ikhlas akan mendapatkan seperti apa ya? Kalau saya gambarkan dalam dunia sekarang, mempunyai kekuatan anti bumerang. Gitu ya. Kita tahu ya, senjata bumerang itu. Kalau dilempar mengenai sasaran, senjata itu tidak kembali. Tapi kalau tidak kena sasaran, senjata itu akan kembali. Nah, kembali ini saya gambarkan akan mengenai diri sendiri. Itu orang yang ikhlas. Jadi kalau dibuat syirik, maka Rasul bercerita, dalam perkelahian ini, orang yang ikhlas itu yang menang. Berkelahi lagi, menang lagi, berkelahi lagi, menang. Nah, si orang tua yang kalah dalam berkelahi ini, lalu minta reses. Jangan teruskan dah, saya ngaku kalah. Mengapa saya bela jangan sampai ditebang? Karena saya ini adalah penjaganya. Itu ya. Saya bela karena kalau ditebang nggak ada orang datang, saya tidak dapat penghasilan. Oh, jadi Bapak kiranya membela itu karena ada manfaat? Iya, betul. Tapi sekarang saya berkelahi kalah. Jadi terserah situlah. Mau ditebang boleh, tidak pun boleh. Tapi kalau saya ngusulkan jangan ditebang. Kita bagi rata aja hasilnya. Gitu. Jadi ditawarkan hasilnya. Lalu si orang tua itu menawarkan, kalau tidak jadi ditebang, saya berani tiap hari mengirimkan hasil 3 dirham emas. 3 koin emas gitulah. Ceritanya ini. Si orang yang ikhlas itu mendengar tawaran 3 dirham emas. Gitu. Ego ya. Lalu ngatakan, bener nih Pak Tua. Ya. 3 dirham nih 3 dirham. 3 dirham nih ya. Ya betul. Kata Pak Tua, betul. Asal jangan ditebang. Cerita singkatnya, si orang yang ikhlas ini menerima tawaran. Pulanglah dia. Maka betul. Tiap hari dikirimi 3 dirham emas. Oh ya, alhamdulillah gitu. Walaupun haram loh ya. Sekarang pun banyak haram-haram. Alhamdulillah. Nah, ini akhlak nih. Banyak orang menerima haram tapi alhamdulillah. Gitu. Seperti ini. Terima 3 dirham emas, alhamdulillah. Hari kedua terima lagi, alhamdulillah. Hari ketiga terima lagi, alhamdulillah. Hari keempat, tidak dikirim. Mulai pikiran jeleknya timbul si orang. Oh, kalau begitu hasilnya dimakan semua. Hari kelima tidak dikirim, hari keenam tidak dikirim, ketujuh tidak. Hari ke-6 sudahlah kalau begitu tebang saja. Daripada hasilnya dimakan sendiri, lebih baik tanpa hasil. Ini pikiran jelek begitu. Tidak senang dengan orang yang punya hasil. Nah, ceritanya hari ke-9-nya berangkat. Mau menebang saja. Dia bawa kampak. Mau bawa kampak, gak bawa macam-macam dah. Dalam perjalanan ketemu dengan orang tua lagi. Si orang tua tadi. Cerita singkatnya tanpa kata-kata berkelahi lagi lah gitu. Dalam perkelahian yang kedua, yang menang yang tua justru. Berkelahi lagi, menang yang tua. Berkelahi lagi, menang yang tua. Sehingga si orang yang ikhlas ini sangat heran. Si mantan ikhlas ini. Ya, si mantan ikhlas. Si mantan. Heran, seminggu saja sudah ilmunya begitu tingginya. Sehingga dia tidak bisa mengalahkan. Sesudah dia tidak bisa mengalahkan, lalu minta reses juga. Berhenti Pak Tua. Apa sebabnya Pak Tua kok sekarang menang? Seminggu yang lalu tidak pernah menang. Lalu Pak Tua itu membuka rahasianya. Anak muda, saya ini jin. Gitu. Dibuka rahasia. Saya ini jin. Perkelahian yang pertama, saya tidak pernah menang. Betul. Karena pada waktu itu kamu ikhlas sekali. Pada waktu itu kamu mendapatkan kekuatan langsung dari Allah. Jangankan saya pribadi, seluruh jin waktu itu melawan, tidak bakal menang. Karena di balik kamu ada kekuatan. Lalu yang saya usahakan bagaimana kekuatan itu hilang. Karena tidak mungkin. Karena di balik situ ada Allah. Nah, makanya sesudah saya kalah, saya tawarkan 3 dirham. Kamu sudah termakan dengan 3 dirham. Sekiranya 3 dirham tidak termakan, 10 dirham. Sekiranya 10 belum, 100 dirham. Sekiranya 100 belum, 1000 dirham. Akan saya naikkan terus sampai kamu ikut.
Karena kalau kamu sudah ikut, berarti ikhlasnya hilang. Dan sekarang kamu berkelahi bukan karena Allah, bukan karena ikhlas, tapi karena dirham. dirham yang tidak saya kirim. Kekuatan itu sudah hilang. Nah, ini kekuatan yang pertama, yang tidak disadari. Ada 3 kekuatan. Yang kedua? Nah, ini yang kedua cerita lagi. Kekuatan yang kedua itu, yaitu kekuatan diberikan oleh Allah, merupakan pelindung. Hanya diberikan kepada orang yang ikhlas saja. Siapa yang ikhlas akan diberi oleh Allah kekuatan pelindung. Sehingga gampangnya saja, tidak bakal ada, katakan saja, main black magic bisa kena kepada orang yang ikhlas. Enggak bakal. Bukan black magicnya itu tidak jalan. Santetnya tidak jalan, jalan. Tapi orangnya itu punya. Nabi pun bercerita mengenai kekuatan yang kedua ini. Atau cerita yang paling jelas yaitu kisahnya Nabi Ayub itu. Nabi Ayub seorang yang sangat ikhlas. Sehingga godaan setan tidak satu pun yang masuk. Tidak satu pun yang masuk. Sehingga Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan kekurangan harta habis. Dia masih tenang, ikhlas. Setan menggoda tidak bisa. Itu dasarnya ikhlas. Jadi orang yang ikhlas akan mendapatkan seperti apa ya? Kalau saya gambarkan dalam dunia sekarang, mempunyai kekuatan anti bumerang. Gitu ya. Kita tahu ya, senjata bumerang itu. Kalau dilempar mengenai sasaran, senjata itu tidak kembali. Tapi kalau tidak kena sasaran, senjata itu akan kembali. Nah, kembali ini saya gambarkan akan mengenai diri sendiri. Itu orang yang ikhlas. Jadi kalau dibuat syirik, bukan akan dia yang kena, tapi yang membuat syirik itu yang akan terkena. Jadi kalau orang sudah tahu, nggak berani main-main dengan orang ikhlas, apa yang akan dikerjakan kena sendiri. Yang apa itu peribahasanya, kita air terpercik, apa itu? Memercik air di dulang terpercik muka sendiri. Nah, gitu kan. Air kita kena sendiri. Nah, itu orang yang ikhlas diberi kekuatan itu. Jadi Rasul pernah bercerita, ada seorang yang kehilangan, seorang ulama kehilangan. Diceritakan ada sejenis ayam piaraannya yang bagus hilang. Pada waktu dia akan marah, dia tahan. Sudahlah. Memang udah hilang, mau diapakan lagi? Gitu. Ya sudah, ikhlas. Kehilangan itu didasari dengan ikhlas. Kemudian pencuri yang mencuri ini, menyembelih ayamnya, mau dimakan, itu ceritanya. Sesudah bersih, mau memasaknya, si pencuri ini tergelincir gitu ya. Dan diceritakan mukanya itu jatuh ke tempat bulu. Jadi kayak dagelan gitulah ya. Bulu itu melekat pada muka. Tapi anehnya diceritakan, bulu yang melekat di muka ini tidak bisa dihapus gitu. Yang melekat betul-betul melekat. Sehingga si pencuri ini yang dulunya pengen mendapatkan nikmat dari ayam itu, jangankan menikmat, mikir ini saja gitu. Disiram nggak bisa, dicabut nggak bisa. Dulunya mencuri pengen dapat kekayaan, malah kekayaan yang ada menjadi pada hilang untuk mengobati dan sebagainya. Itu pun tanpa hasil. Akhirnya disarankan, kamu mau minta tolong pada sesama ulama. Karena kamu kesiku lah, kalau bahasa sekarang kesiku kamu. Nah, yang bisa menolong ya ulama yang setanding. Harapannya timbul lagi. Maka mencari. Ketemu ulama. Pada waktu diceritakan, maka ulama itu, aduh kok aneh sekali ada bulu tidak? Lalu kata si ulama, sebentar ya, saya mau salat dulu. Kalau sudah dapat jawaban, nanti saya beritahu. Karena aneh. Maka ulama ini salat, namanya salat istikharah gitu ya, minta petunjuk. Hasil dari salat itu diceritakan, di dunia tidak ada obatnya. Sehingga si pencuri itu mengatakan, mengapa mungkin, bagaimana mungkin di dunia tidak ada obatnya? Kalau belum ketemu, bolehlah. Tapi pasti ada. Tapi kata ulama, kali ini nggak ada. Maka terjadi dialog, mengapa sampai tidak ada? Akhirnya terkeluar
rahasianya. Karena kejadian ini adalah hukuman dari Allah. Kalau Allah lagi menghukum, tidak ada satupun yang bisa menguraikan. Lalu timbul, mengapa Allah menghukum saya? Saya pencuri betul, tapi banyak orang yang mencuri, tapi tidak dihukum seperti saya. Kenapa saya dihukum Allah kayak gini? Yang lain enggak. Terjadi dialog lagi. Akhirnya sedikit demi sedikit rahasia terbuka. Maka kemudian dikemukakan, orang lain yang mencuri, orang yang dicuri itu sudah marah-marah, sudah memaki-maki. Tapi kali ini yang dicuri, tidak satu kata pun keluar makian. Dia ikhlas. Karena dia tidak menghukum, Allah sekarang yang menghukum. Gitu. Ya. Sehingga, oh kalau begitu saya ngerti sekarang obatnya. Apa obatnya? Saya bikin ulama itu jangan ikhlas. Gitu. Jadi itulah salah satu. Ada 3 kekuatan. Oke. Gitu ya. Ya. Tapi Pak Subki, ini menarik ya. Jadi bahwa sebagian besar dari tugas, katakanlah tugas Muhammad junjungan kita ini adalah mengubah dan menambahkan akhlak manusia. Dan salah satu akhlak manusia yang obatnya adalah melalui ikhlas. Waktu kita memang sudah agak terbatas, tetapi ada satu pertanyaan kecil barangkali sedikit saja yang Pak Subki bisa katakan. Keikhlasan itu sama sekali kiranya bukan sesuatu yang kita mengorbankan prinsip-prinsip kita kan Pak? Bukan ya, bukan itu kan. Bukan. Seperti maaf Bilal kan, ya dia sangat yakin, ikhlas, ya. Tetapi secara prinsip dia tidak mau berkorban meskipun ketika itu dijanjikan bahwa kalau kamu berganti lagi agama, ya akan didapat dinar. Jadi keikhlasan bukan berarti menjual prinsip. Kalau menjual prinsip tidak ikhlas lagi. Ya, gitu. Tidak ikhlas supaya. Justru itu ya. Ini pertanyaan saya yang awam sekali orang luar. Keikhlasan itu bukan sekedar untuk menyenangkan orang lain, untuk berpasrah diri mengorbankan segala prinsip. Ya, jadi kalau yang kita simpulkan ikhlas itu bersandarlah kalian kepada Allah. Itu Pak. Jadi udah kalau sekalian sudah bersandar, ini ikhlas dah. Saya mau makan sandar demi Allah saya makan. Saya mau tidur demi Allah saya tidur. Saya mau salat demi Allah saya salat. Begitu kita menyandarkan kerja amal kita, itu ikhlas. Itu prinsip. Itu prinsipnya. Itu prinsip. Semua yang disandarkan pada Allah, itulah salah satu kriterianya ikhlas. Katakanlah dalam bahasa sekarang, kalau konglomerat diminta membantu pegel, pengurus golongan lemah, kalau dasarnya sekedar supaya jangan dimarahi oleh pemerintah gitu, itu bukan ikhlas sebenarnya. Itu dasarnya karena pemerintah. Tapi misalnya, tapi tidak ada konglomerat gitu. Yang ada lah betul-betul karena keikhlasan dia. Itu yang utama. Yang disandarkan, yang diharapkan yang ke sana. Iya Pak. Ya. Ini nggak ada ya? Nggak ada itu contoh saja. Contoh yang lain lah Pak ya. Pemirsa sekalian, demikian tadi pembicaraan kita dengan Dr. Haji Muhammad Subki Abdul Qadir.